Saya Wafik Ulia dengan NIM 2114070114. Saya akan menyampaikan materi bagian besaran. Yang pertama yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran terbagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama kita akan membahas mengenai besaran pokok. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok ialah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur yang dinyatakan dengan nilai dan satuan. Besaran pokok juga dapat diukur secara langsung dan dijadikan besaran lain. Nah, teman-teman, dalam sistem internasional terdapat 7 besaran pokok, yaitu panjang dengan satuannya meter, massa dengan satuannya yaitu kilogram, waktu dengan satuannya sekon, suhu dengan satuannya Kelvin, kuat arus listrik dengan satuan ampere, intensitas cahaya satuannya candela, jumlah zat satuannya adalah mol. Biar lebih jelas, teman-teman bisa perhatikan tabel berikut ini. Nah, yang kedua kita masuk pada besaran turunan. Apa teman-teman tahu apa itu besaran turunan? Nah, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Diturunkan itu maksudnya dijabarkan atau diperoleh dari penggabungan dengan cara perkalian dan atau pembagian dua besaran pokok lainnya. Berikut ini ada beberapa contoh besaran turunan, yaitu luas dengan satuan meter persegi, volume satuannya meter kubik, massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, gaya satuannya newton, kecepatan satuannya meter per sekon, tekanan satuannya pascal, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, usaha satuannya joule. Besaran turunan ini ada banyak. Teman-teman akan tahu seiring berjalannya waktu, karena untuk sekarang belum banyak digunakan. Tetapi ada baiknya teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah, itulah tadi ya disebut dengan besaran pokok dan besaran turunan yang kita bahas secara sekilas. Besaran ini diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan perbandingan pengukuran, karena jika besaran yang berbeda-beda digunakan, akan menimbulkan kerepotan tersendiri dalam pencocokannya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai besaran skalar dan besaran vektor. Apa yang dimaksud dengan besaran skalar? Ya, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai besar saja, tidak memiliki arah. Untuk menyatakan besaran skalar, maka cukup dengan nilai atau angka. Sebab besaran ini tidak memiliki arah. Contoh besaran yang termasuk dalam besaran skalar, yaitu semua besaran pokok yang 7. Luas dan volume, jarak dan kelajuan, massa jenis, daya, energi, dan usaha, dan lain-lain. Contoh cara menyatakan besaran skalar. Panjang meja itu adalah 100 cm. Luas tanah itu adalah 2 hektar. Jarak dari rumah ke sekolah 1 km. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai besar dan arah. Untuk menyatakan besaran vektor, tidak cukup dengan nilai saja seperti pada besaran skalar. Tetapi, nilai tersebut harus disertai dengan arah tertentu. Contoh besaran vektor: perpindahan dan percepatan, percepatan, gaya dan berat, momentum dan impuls, medan magnet dan medan listrik, dan lain-lain.
contoh cara menyatakan besaran vektor, Budi berpindah dari utara ke selatan. Kecepatan mobil itu 10 meter per sekon ke barat. Lemari itu didorong dengan gaya 10 Newton ke kanan. Teman-teman bisa perhatikan perbedaan contoh kedua besaran tersebut pada tabel di bawah ini. Jadi, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai besar saja, tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai besar dan arah tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Afrilia dengan NIM 2114070110 dari kelas PGMIC PP 2021 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Bonjol Padang dengan mata pelajaran yaitu IPA Dasar MI atau SD dan dengan dosen pengampu itu Ibu Dwi Nurrahmi MPD. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan tentang satu analisis dimensi satuan besaran, yang kedua konsep satuan sistem satuan, yang ketiga memahami konsep pengukuran. Dimensi besaran diwakili dengan simbol misalnya M, LP yang mewakili massa, panjang, dan waktu. Analisis dimensi adalah alat konseptual yang sering diterapkan dalam fisika, kimia, dan teknik untuk memahami keadaan fisis yang melibatkan besaran fisis yang berbeda-beda. Analisis dimensi selalu digunakan dalam fisika dan teknik untuk memeriksa ketepatan penurunan persamaan. Misalnya, jika suatu besaran fisis memiliki satuan massa dibagi satuan volume, namun persamaan hasil penurunannya membuat satuan massa, persamaan tersebut tidak tepat. Hanya besaran-besaran berdimensi sama yang dapat saling ditambahkan, dikurangkan, atau disamakan. Jika besaran-besaran berbeda, dimensi tersebut di dalam persamaan dan satu sama lain dibatasi dengan tanda tambah atau kurang atau sama dengan. Persamaan tersebut harus dikoreksi terlebih dahulu sebelum digunakan. Jika besaran-besaran berdimensi sama maupun berbeda dikebalikan atau dibagi, dimensi besaran-besaran tersebut juga terkait dalam berbagai terbagi. Jika besaran dimensi dipangkatkan, dimensi besaran tersebut juga dipangkatkan. Yang kedua itu konsep satuan. Satuan adalah acuan atau pembagi suatu besaran. Satuan terdiri dari dua macam, yaitu satuan MKS, meter kilogram sekon, dan satuan CGS, sentimeter, gram, dan sekon. Satuan besaran pokok yang mengikuti meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, kandana, dan mol ditetapkan sebagai sistem satuan internasional, yaitu SI. Yang ketiga yaitu konsep pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan yang membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang ditetapkan dalam satuan. Dalam kehidupan sehari-hari, pengukuran dapat kamu temukan di rumah sakit, puskesmas, pasar, dan toko kelontong di dekat rumahmu. Di rumah sakit dan puskesmas, pekerja kesehatan biasanya melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan suhu badan. Dalam konsep pengukuran besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam nilai angka serta memiliki satuan tertentu. Satuan adalah segala sesuatu untuk menyatakan atau menjelaskan dari arti dari suatu besaran atau suatu yang dijadikan pembanding dalam pengukuran yang menjadi acuan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Azela Rahmatul Hasanah, NIM 2114070098 akan melanjutkan penjelasan materi mengenai sumber ketidakpastian dalam pengukuran. Yang pertama, ketidakpastian sistematik. Ketidakpastian sistematik bersumber dari alat ukur yang digunakan atau kondisi yang menyertai saat pengukuran. Beberapa ketidakpastian sistematik yaitu
ketidakpastian alat yang muncul akibat skala kalibrasi penunjukan angka pada alat ukur yang tidak tepat, sehingga pembacaan skala menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Selanjutnya, kesalahan nol. Ketidaktepatan penunjukan alat pada skala nol juga menimbulkan ketidakpastian sistematik. Hal ini sering terjadi, namun sering juga terabaikan. Selanjutnya, waktu respon yang tidak tepat. Maksudnya adalah waktu pengambilan data tidak bersamaan dengan saat munculnya data yang seharusnya diukur. Akibatnya, data yang diperoleh bukan data yang sebenarnya. Ketidakpastian sistematik yang terakhir adalah kondisi yang tidak sesuai. Contohnya, pengukuran panjang sesuatu pada suhu tinggi menggunakan mistar logam. Hasil yang didapat tentu bukan nilai yang sebenarnya, karena panas memengaruhi sesuatu yang diukur dan pengukurnya. Kedua, ada ketidakpastian random. Umumnya, ketidakpastian random bersumber dari gejala yang tidak mungkin dikendalikan secara pasti atau tidak dapat diatasi secara tuntas. Gejala tersebut merupakan perubahan yang sangat cepat dan acak hingga pengaturan dan pengontrolannya di luar kemampuan kita. Misalnya, gerak acak molekul udara dan radiasi latar belakang. Molekul udara selalu bergerak secara acak, sehingga berpeluang mengganggu alat ukur yang halus, misalnya mikrogalvanometer, dan melahirkan ketidakpastian pengukuran. Sementara, radiasi kosmos dari angkasa dapat memengaruhi hasil pengukuran alat pencacah, sehingga melahirkan ketidakpastian random. Yang ketiga, ketidakpastian pengamatan. Ketidakpastian ini bersumber dari kurang terampilnya manusia saat melakukan kegiatan pengukuran. Misalnya, metode pembacaan skala tidak tegak lurus atau paralaks, salah dalam membaca skala, dan pengaturan atau pengesetan alat ukur yang kurang tepat. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah ketelitian dan akurasi. Yang pertama, ketelitian atau presisi. Presisi menunjukkan seberapa dekat data yang dihasilkan antar pengulangan pengukuran. Dengan kata lain, presisi diasumsikan baik jika antar data ulangan yang diperoleh memiliki perbedaan nilai yang relatif kecil. Pengulangan pengukuran tersebut dilakukan minimal sebanyak 3 kali. Contoh soal presisi. 2 orang tukang emas diminta mengukur massa bongkahan emas. Nilai massa sebenarnya yang dimiliki emas tersebut yaitu 0,856 gram. 2 tukang emas tersebut melakukan pengukuran sebanyak 3 kali, dengan masing-masing data seperti yang dapat kita lihat bersama. Pertanyaannya, tukang emas manakah yang memiliki hasil pengukuran yang lebih akurat dan presisi? Penjelasan. Rata-rata hasil pengukuran tukang emas A yaitu 0,864 gram dan tukang emas B yaitu 0,856 gram. Maka hasil pengukuran yang lebih akurat adalah tukang emas yang B karena nilai yang diperoleh paling dekat atau sama dengan massa yang sebenarnya yaitu 0,856 gram. Namun hasil pengukuran tukang emas A lebih presisi karena nilai yang diperoleh dari setiap pengulangan memiliki perbedaan yang relatif kecil, dengan menghitung nilai tertinggi dan terendah pada masing-masing pengukuran. Maka diperoleh perbedaannya tukang emas A 0,004 gram dan tukang emas B 0,041 gram. Jadi dapat kita simpulkan hasil pengukuran tukang emas A lebih presisi. Yang kedua, akurasi atau ketepatan. Akurasi merupakan kedekatan nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Akurasi dapat digambarkan dengan menghitung nilai galat dan persen galat. Semakin rendah nilai dan persen galat yang diperoleh, maka akurasi semakin baik. Galat sendiri merupakan angka perbedaan antara nilai pengukuran dengan nilai sebenarnya. Galat sama dengan nilai sebenarnya dikurang nilai pengukuran. Persen galat merupakan perbandingan nilai galat dengan nilai yang sebenarnya. Contoh soal. Dengan menggunakan peluru radar, seorang polisi mengukur kecepatan Ferrari dan menghasilkan pengukuran sebesar 131 mil per jam. Ferrari tersebut memiliki kecepatan yang sebenarnya yaitu 127 mil per jam.
Berapakah galat dari hasil pengukuran polisi tersebut? Penjelasan. Galat sama dengan nilai sebenarnya dikurang nilai pengukuran. Galat sama dengan 127 mil per jam dikurang 131 mil per jam. Maka nilai galat dari hasil pengukuran polisi tersebut adalah negatif 4 mil per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Asifa dengan nomor NIM 2114070107 akan mengampilkan materi mengenai aturan angka penting dan operasinya. Berikut beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam menuliskan angka penting. Yang pertama, angka penting terdiri dari semua angka yang bukan 0, di antaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sebagai contoh, 12.455 terdiri dari 5 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang dituliskan di belakang angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sebagai contoh, angka 2100 memiliki 2 angka penting, yaitu 2 dan 1. 3. Angka 0 yang berada di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, angka 509.000 memiliki 3 angka penting, yaitu 5, 0, dan 9. Keempat, angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Contohnya, angka 0,0065 memiliki 2 angka penting, yaitu 6 dan 5. Yang kelima, angka 0 yang dituliskan di belakang tanda desimal dan didahului oleh angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, angka 35,100 memiliki angka penting, yaitu 3, 5, 1, 0, dan 0. Operasi hitung angka penting. Yang pertama, pembulatan. Untuk operasi pembulatan, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan angka yang kurang dari 5 dihilangkan. Contoh, 552,64 dibulatkan menjadi 552,6. Yang kedua, 354,79 dapat dibulatkan menjadi 354,8. Jika angka ditaksirkan tepat angka 5 dan angka sebelumnya adalah ganjil, maka angka dibulatkan ke atas. Namun, jika angka taksiran tepat angka 5 dan angka sebelumnya genap, maka angka dihilangkan. Contoh, yang pertama, 445,45 dapat dibulatkan menjadi 445,4. Yang kedua, 771,35 dapat dibulatkan menjadi 771,4. Yang B, penjumlahan dan pengurangan. Dalam operasi hitung ini, hasil dari penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka taksiran angka tak pasti. Contoh, 115,7 ditambah 12,31 ditambah 0,813 sama dengan 128,823. Hasil penjumlahan tersebut memiliki 3 angka taksiran, yaitu dalam kurung 8, 2, dan 3. Kita harus membulatkannya menjadi satu angka taksiran, maka hasil akhirnya adalah 128,8. Cara ini juga berlaku pada operasi pengurangan. C. Perkalian dan pembagian. Aturan operasi penjumlahan dan pengurangan berlaku juga di operasi perkalian dan pembagian. Hasil operasi harus menyisakan satu angka taksiran. Contoh, 0,527 dikali 0,3 sama dengan 0,1581. Hasil perkalian tersebut memiliki 4 taksiran, yaitu 1,
5, 8, dan 1. Kita harus membulatkannya menjadi satu angka taksiran, maka hasil akhirnya adalah 0,1. Cara ini juga berlaku pada operasi pembagian. Penulisan hasil pengukuran. Yang A, pengukuran tunggal. Yang pertama, pengukuran tunggal menggunakan mistar. Ketelitian pengukuran mistar adalah 0,5 mm. Setiap pengukuran selalu disertai dengan ketidakpastian, sehingga nilai ini selalu diikutsertakan dalam hasil pengukuran. Misalkan hasil pengukuran adalah 2,1 cm. Sedangkan ketidakpastian memiliki nilai 2 angka di belakang koma, yakni 0,05 cm. Maka hasil pengukuran ditulis dalam 2 angka di belakang koma, sehingga menjadi 2,10 cm. Panjang pengukuran dapat dituliskan menjadi L sama dengan X plus minus delta X, atau L sama dengan 2,10 cm ditambah 0,05 cm. Variabel X adalah nilai hasil pengukuran, delta X adalah nilai ketidakpastian, dan L adalah nilai panjang pengukuran. Yang kedua, pengukuran tunggal menggunakan jangka sorong. Perhatikan gambar jangkar sorong di atas. Hasil pengukuran panjang sebuah logam yang terbaca pada skala utama, yakni berada di antara 2,3 dan 2,4 cm. Nilai ini didapat dari pembacaan posisi nilai 0 pada skala nonius yang berada di antara nilai 2,3 cm dan 2,4 cm pada skala utama. Perhatikan skala nonius pada gambar jangka sorong di atas. Skala atau garis ke-12 pada skala nonius berhimpit dengan skala garis pada skala utama, yakni pada nilai 4,7 cm. Oleh karena itu, nilai terkecil dari skala nonius adalah 0,05 mm atau 0,005 cm. Penulisan panjang logam menjadi 2,3 cm ditambah dalam kurung 12 dikali 0,005 cm tutup kurung sama dengan 2,36 cm. Jadi panjang logam didapatkan 2,36 cm. B. Pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan tidak hanya sekali melainkan berulang-ulang supaya mendapatkan ketelitian yang maksimal dan akurat. Pengukuran berulang dilakukan ketika dalam proses mengukur kita mendapatkan hasil yang berbeda-beda, dilihat dari segi pandang, baik dari segi pengamat atau pengukur maupun dari segi objek yang diukur. Hasil pengukuran panjang suatu benda dapat berbeda-beda jika dilakukan berulang-ulang. Laporan hasil pengukuran berupa rata-rata nilai hasil pengukuran dengan ketidakpastian yang sama dengan simpanan bakunya. Sebagai contoh, hasil pengukuran panjang sebuah benda sebanyak n kali adalah X1, X2, X3, dan sampai seterusnya. Nilai rata-ratanya yaitu dapat kita lihat dengan rumus di atas, dengan nilai N adalah jumlah data yang diukur dan X adalah nilai rata-rata hasil pengukuran. Simpangan bakunya dapat ditulis sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat rumus di atas. Oleh karena itu, hasil pengukuran dapat ditulis menjadi X sama dengan X ditambah SX. Ketidakpastian pengukuran berulang sering dinyatakan dalam persen atau disebut ketidakpastian relatif. Secara umum matematis dituliskan sebagai berikut. Ketidakpastian relatif sama dengan delta X per XX dikali 10% dengan delta X sama dengan ketidakpastian dan X sama dengan data hasil pengukuran.